Tuh. Boleh salah bagi dulu nih ya. Oh, letuk. Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Ami Humaira. Nah, di video kali ini aku mau share kegiatanku hari ini nih. Diawali dengan pagi hari aku mempersiapkan ini ya, alas untuk nanti anak-anakku setelah mandi gitu ya, mempersiapkan baju-bajunya juga gitu. Karena kebetulan hari ini tuh aku mau ke rumah orang tuaku ya. Tepatnya kampung halaman waktu kecil lah gitu, karena waktu kecil tuh kan aku tinggal sama bapakku. Jadi dulu sebelum bapak sama ibuku berpisah gitu ya, jadi sedari kecil itu aku tinggal di sana di kampungnya bapakku ya. Dan bisa dibilang juga hari ini tuh aku mau mudik ya, tepatnya gitu ke kampung halaman gitu. Karena semenjak lulus SD itu aku tinggal sama ibuku, tapi semenjak kecil aku tinggal sama bapakku di sana. Dan aku juga dilahirkan di kampungnya bapakku ya, di sana tepatnya gitu. Dan ini paginya aku sebelum kesana ini masih beres-beres juga, udah selesai. Kemudian mandiin Arsyaka juga sama Humaira gitu. Karena dari rumahku ke kampungnya bapakku itu jaraknya sekitar setengah jaman ya. Ya lumayan lah. Jadi aku berangkatnya itu agak pagian karena bawa bayi juga kan, kasihan kalau panas gitu. Jadi ini sekitar jam setengah tujuan gitulah aku mandiin. Sebenarnya sih masih dingin ya teman-teman, tapi aku mandiinnya tuh pakai air hangat gitu. Dan sebenarnya juga kalaupun nggak mau kemana-mana, sebenarnya nggak aku mandiin sih di jam-jam segini gitu, karena kasihan juga sekarang cuacanya lagi dingin banget karena lagi musim giling juga kan, giling tebu gitu. Nggak tahu kalau di tempatku gitu kalau lagi musim tebu gitu biasanya dingin banget cuacanya. Kurang paham juga ya, pengaruh juga apa mungkin karena musim kemarau juga ya. Katanya kalau musim kemarau udah mulai memasuki ke musim kemarau itu biasanya udah cuacanya tuh udah mulai dingin gitu. Nah, katanya si abinya biar mempersingkat waktu juga, ini Humaira dimandiin abinya. Jadi satu-satu mandiinnya. Jadi begini ya teman-teman. Kalau udah punya anak dua, aku ngerasa kalau pas semenjak punya Arsaka ini kayak riwe banget ya. Nggak tahu apa mungkin karena kalau dulunya tuh masih satu aja ya Humaira gitu, sekarang selesai Arsaka masih Humaira gitu. Tapi alhamdulillah sih aku nikmatin jadi ibu sih, menjadi peran ibu kayak gini tuh alhamdulillah sih, bersyukur banget. Masih banyak yang pengen kayak aku gitu ya. Meskipun capek tapi ya nggak apa-apa, demi anak-anak juga ya. Memang selayaknya seorang ibu ya memang seperti ini gitu kan. Terus sekarang tuh Humaira kalau habis mandi atau mau mandi, entah itu mau pakai baju gitu ya, kayak kayak susah banget gitu diaturnya gitu, nggak langsung mau gitu pakai baju, nggak langsung mau gitu. Jadi kayak ada drama-drama gitu loh. Terus mau pakai bedak nggak langsung mau gitu. Jadi kita tuh kayak harus ada ekstra sabar juga gitu kan, ekstra tenaga juga gitu kan. Kadang habis mandiin mereka tuh kayak kita keringetan gitu ya. Meskipun pakai kipas pun kadang nggak mempan ya, karena mereka tuh nggak mau diem gitu pas dipakein baju pakai bedak gitu, nggak mau diem. Oh ya maaf ya teman-teman kalau suaranya ini ada sedikit keganggu sama suaranya Arsyaka, karena dia juga lagi nen ya teman-teman, nggak mau ditinggal. Aku nggak tahu sih kalau Arsyaka ini kayak nggak bisa lepas dari nennya gitu ya, dikit-dikit nen gitu, nggak kayak Humaira. Kalau Humaira itu sekali nen tuh lama, tapi pas mau nen lagi tuh juga lama jaraknya gitu. Kalau yang Arsyaka ini dikit-dikit nen gitu, tapi nennya juga lama gitu, nggak bentar-bentar. Ya katanya sih kalau anak cowok katanya memang lebih
ini ya lebih banyak nennya, katanya sih memang gitu. Makanya aku buat voice overnya ini pas ketika nemenin dia juga ngeloni gitu ya, karena nggak mau ditinggal juga kan. Sebenarnya videonya ini udah dari tanggal kapan ya, dari hari Jumat lalu gitu, cuman karena nggak sempet, ini anak nggak bisa ditinggal pas malam juga gitu. Ya Arsyaka tidur, Humaira belum tidur, jadi ya juga nggak sempat gitu kan. Jadi ya terpaksa aku voice overnya pas lagi nemenin dia juga. Nah ini aku udah sampai di rumahnya bapakku. Jadi begini ya teman-teman, kalau di desa tuh menyambut banget gitu ya. Ini tetangga-tetangga aku, terus itu saudaranya nenekku ya, termasuk nenek sepupu gitulah yang gendong Arsyaka. Jadi terus ada sepupuku juga, ada tetangga yang depan rumah sama samping rumah. Tapi kok tetangga di sini sih masih terbilang saudara gitu ya. Karena kalau di desa itu kalau rumahnya deketan itu udah pasti saudara gitu, karena biasanya tempat yang ditempatin itu maksudnya tanahnya gitu, biasanya tanah dari warisan nenek-nenek moyang gitu. Jadi kumpulnya biasanya saudara itu bareng gitu. Dan memang beginilah juga keadaannya teman-teman. Rumah bapakku sederhana sekali, bawahnya juga masih tanah gitu. Kemudian untuk kursinya sendiri masih terbuat dari kayu. Tempat yang diduduki pun ini namanya, kalau di tempatku lencek ya teman-teman, kayak meja besar gitu, tapi ini tempat duduk gitu. Dan ya sederhana sekali gitu. Dulu bapakku sih aku belum tinggal di sini ya. Jadi dulu tuh bapakku kumpul sama sepupuku itu rumahnya, nanti aku kasih tahu karena aku kesana juga kemarin gitu. Dan di sini tuh saudara yang satunya gitu. Jadi bapakku tuh pindah dari tempat dulu, tempat yang aku tempatin waktu kecil gitu. Nah itu ibu tiriku, tapi nggak ada bedanya sih ya ibu atau bapak tiri, karena mereka sama-sama sayang sama aku sama anak-anakku juga gitu. Nah itu kalian bisa lihat sendiri, rame banget kan. Jadi kalau di desa tuh ya begini disambut banget gitu. Apalagi Arsyaka tuh kan kali pertamanya kesini ya, jadi tetangga tuh pada antusias banget untuk melihat gitu. Kemudian ya nanya kabar juga gitu ya. Dan ini Umaira udah tadi ikut neneknya ya, ikut utinya itu ke sekolah tantenya, karena kebetulan katanya ada rapat wali murid tadi, jadi Humaira sekalian dibawa. Tapi jujur kalau tinggal di desa tuh rasanya tenang banget loh teman-teman. Apa ya, kita tuh kayak semuanya tuh gotong royong, entah itu dalam pekerjaan apapun gitu. Kemudian kayak makan nggak sendiri-sendiri gitu loh, yang mana yang ada gitu. Kalau kita apalagi kumpul-kumpul kayak gini, punya makanan sedikit pun itu apapun ya, kalau kita keluarkan gitu itu udah pasti habis gitu, meskipun rasanya itu entah kadang kita tidak suka gitu ya. Maaf, mungkin kayak kita dapat kue banyak gitu, misal dari mana gitu, terus kita nggak selera untuk memakannya, kita keluarin. Kalau di desa itu pasti habis gitu, karena kalau makan bareng-bareng apapun itu terasa lebih nikmat teman-teman, beneran deh. Kalian mungkin yang di kota nggak pernah merasakan yang namanya tinggal bareng gitu ya, kemudian kumpul bareng kayak gini sama tetangga-tetangga gitu, meskipun bukan saudara, tapi itu kayak kerasa lebih dari saudara gitu loh teman-teman. Nah di sini aku juga mau cerita sedikit tentang masa kecilku ya. Jadi dulu tuh aku lahirnya di sini, tapi masih belum di rumahku. Nah ini udah di tempatnya sepupuku itu. Dulu aku tinggal di sini, di tanah yang ini ya, di halaman di sini gitu, satu halaman. Aku lahirnya di sini, kemudian
aku umur 3 tahun itu bapak sama ibuku tuh pisah cerai gitu, jadi aku tinggal sama nenekku yang di sini, nenek dari bapakku gitu, ibu dari bapakku gitu ya. Kemudian sampai lulus SD itu aku mau sekolah SMP, kalau nggak salah udah kelas 1 mau naik ke kelas 2 itu aku tinggal sama ibu, aku pulang sama ibu gitu. Nggak tahu ya, aku ngerasa lebih nyaman aja sih di sini tinggal sama ibu, apalagi kan waktu kecil itu kelas 3 SD itu aku mondok, temen-temen aku dimondokin sama bapak. Waktu itu ibuku itu udah kerja ke Surabaya ya, jadi ibu rumah tangga jadi asisten rumah tangga di sana. Jadi semenjak kecil tuh aku memang nggak tinggal sama ibu. Semenjak ibuku cerai, aku mondok, ibuku kerja gitu. Jadi ibuku pulang, aku lulus SD, akhirnya aku juga berhenti kan mondok. Terus aku tinggal sama ibuku gitu. Jadi kayak ngerasa kurang aja gitu ya tinggal sama orang tua gitu. Jadi aku pulang ke ibu gitu, tinggal bareng sama ibu, tapi aku juga masih sering main-main ke sini gitu. Dan di sini nih saudara-saudaraku pada ngumpul semua, ada bapakku, ada pamanku, ada kakak sepupuku juga. Jadi pokoknya lengkap banget gitu, kayak ngerasa kalau pas kayak gini tuh kayak tenang, adem gitu, kita nggak ada beban gitu, kayak ngerasa nggak ada beban gitu ya, karena memang mungkin ya kalau aku sendiri memang nggak ada beban gitu, tapi ke mereka mungkin pasti ada lah beban, apalagi ada anak cucu gitu kan ya. Jadi sedikitnya pasti mereka punya hutang gitu. Dan tapi kalau pas kumpul kayak gini kayak ngerasa lengkap banget, katanya kayak ada anak cucu kumpul itu kayak udah kerasa nggak ada beban katanya sih gitu. Nah ini yang cowok itu adekku, temen-temen adek anak dari bapakku ya, beda ibu gitu. Jadi nah ini bapakku bapak yang membesarkanku juga, yang mencari nafkah untukku. Jadi dia tuh dulunya dagang bakso teman-teman, tapi semenjak sekarang musim PMK, jadi di desa tuh banyak yang nggak mau sama daging sapi gitu, akhirnya bapak sekarang berhenti dulu. Kemudian menebang tebu gitu, pohon tebu gitu, karena lagi musim giling kan, musim panen tebu, jadi bapak yang panen tebu kayak gitu, ikut panen tebu gitu sih. Nah itu tadi Abi Humaira itu pulang duluan teman-teman, jadi dia cuman nganterin aku karena ini kan aku hari Jumat ya, jadi dia nganterin dari pagi tuh sampai jam setengah 11 kalau nggak salah, karena waktu itu dia mau ke Jumatan jadi pulang gitu. Terus ini saudaraku sepupuku yang satunya juga datang gitu, jadi dia tahu kalau ada aku di sini, jadi dia datang ke sini gitu. Jadi kayak gini nih teman-teman, kalau lagi ada keluarga yang satunya datang, keluarga yang lainnya juga datang gitu. Jadi seru aja sih kumpul bareng keluarga besar gitu. Jarang-jarang banget ada momen kayak gini tuh. Kata paman sih sering-sering aja kayak gini biar kita juga nggak terlalu sepi katanya. Soalnya kan di sini cuman berdua aja ya, paman sama anaknya gitu. Karena paman-pamanku yang lain udah pada ikut istrinya gitu ya. Jadi paman cuma sama sepupuku aja di sini. Sebenarnya ini sih tanahnya tanah warisan ya, jadi disuruh tinggal semuanya di sini gitu, tinggal bareng gitu. Cuman ya ada yang lebih enak keluar gitu, ada yang lebih enak tinggal di sawahnya masing-masing gitu, tanah ya, karena dulunya itu sawah, jadi kayak ini jadi ditempatinnya tuh sekarang rumah gitu. Sebenarnya ini belum kumpul semua sih ya. Kalau kumpul semua mungkin di teras rumah ini nggak bakalan muat, karena kita tuh benar-benar keluarga besar banget. Saudara nenekku aja itu berapa ya dari bapak gitu kan. Kemudian anaknya nenekku, paman gitu, paman itu ada 4, cuman yang satu meninggal gitu, tinggal anak-anaknya sekarang.
pamanku, 2 itu masih, 3 bersaudara gitu sekarang, sisanya sama bapakku. Jadi dulu tuh aku di sini teman-teman, memang rumahnya itu dulu cuman rumahnya bapakku, sepupuku sama rumahnya paman dan nenek gitu. Karena nenek sudah nggak ada, rumahnya itu dibongkar gitu. Jadi sisa rumahnya paman. Sedangkan bapakku tuh juga pisah gitu ya, tinggal di tanah lain gitu. Nah ini balik lagi ke rumahnya bapakku, tadi tuh dikasih ayam gitu. Kalau kalau di desa tuh kayak gitu teman-teman. Kalau lagi baru main gitu, jadi dikasih ayam, katanya disuruh ternak gitu, disuruh apa, dibiarkan gitu anak-anaknya gitu. Dan kalau di desa kayak gini memang. Nah dia tuh nenek yang saudaranya nenekku tuh kayak gitu, gak pakai baju memang. Memang katanya sih panas gitu. Terus kalau di desa tuh makanan apapun tuh berasa enak banget ya, meskipun rujaan kerupuk, rujaan timun, meskipun bumbunya ala kadarnya kayak gitu tuh enak banget. Jadi ada kayak tetangga lewat gitu ya, sini rujaan, mampir gitu, berasa apa ya, momennya itu eh, berasa damai gitu ya, nggak ada konflik apapun gitu. Karena kalau di kota kan nggak kenal ya, ke tetangga itu satu sama lain kan nggak kenal. Sedangkan di desa itu kan dempet-dempetan gitu. Jadi meskipun bukan saudara tuh berasa kayak saudara. Terus rutinitas orang sini tuh mayoritasnya tuh semua petani teman-teman, sama ternak sapi gitu. Karena kebanyakan memang kan di sini tuh ternak sapi ya. Jadi untuk yang ibu-ibunya itu nggak kerja, yang kerja tuh cuman para bapak-bapak. Terus yang ibu-ibu itu bantu ke sawah gitu untuk cari rumput sapi gitu. Jadi untuk yang apa katanya, kalau untuk kerja itu untuk makan, tapi kalau sapinya ini anak pianaknya itu itu untuk tabungan. Jadi benar sih teman-teman, karena sapi itu kan 1 tahun 1 kali tuh menghasilkan anak ya. Jadi anakannya itu dijual untuk belanja gitu. Jadi untuk kalaupun tidak untuk belanja, untuk tabungan gitu. Jadi memang sebenarnya sapi itu menguntungkan loh teman-teman kalau pas tidak musim PMK seperti ini. Tapi kalau pas lagi musim kayak gini tuh sedih banget gitu ya, kasihan para petani gitu. Nah ini sore-sore udah habis mandi Humaira dan adiknya juga. Habis ini kita mau pulang. Aku rasa cukup sampai di sini aja ya videonya teman-teman. Semoga teman-teman semua suka. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.